106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good afternoon and how's your day? This time during the next 2 hours ya, you guys are all with me lagi nih Smartizen in charge from 10 to 12 gitu loh. Of course, we are on Dialog Siang. I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and we're genius. That's a great song ya, sih untuk menemani kita di siang hari ini. Karena ini benar-benar menyemangati siang hari banget ya, agak-agak jedak-jeduk gitu lagunya. Oke, Smartizen semua, welcome back again on Dialog Siang tentunya sama Yusi di sini. Dan seperti yang udah Yusi bilang, aku belum bilang sebenarnya sih, tapi Yusi bakal membahas tentang agama dalam perspektif konstitutif Indonesia. Waduh, kayaknya kalau misalkan dipikir-pikir nih agak berat deh ya ternyata topiknya. But it's okay Smartizen, karena Yusi bakal ditemenin sama seseorang yang bakal mengupas tuntas agama ini dalam perspektif konstitutif Indonesia gitu ya. Jadi produk hukum Indonesia itu tidak bisa netral ya Smartizen, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai agama kayak gitu. Berbagai peraturan perundang-undangan juga putusan peradilan itu diwarnai oleh nilai-nilai yang diambil dari agama di Indonesia khususnya nih Smartizen. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, penempatan agama bisa dilihat pada sila pertama dalam Pancasila ya nggak sih, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK tentang Pancasila sebagai dasar negara nih Smartizen, Soekarno memaknai frasa ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai pada prinsipnya menegaskan bukan saja bangsa Indonesia kayak gitu, tapi juga masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, yaitu Tuhannya sendiri menurut kepercayaan masing-masing. Kayak gitu ya Smartizen. Tapi tenang aja, Yusi bakal bahas lebih banyak lagi tentang agama dalam perspektif konstitusi Indonesia ini bersama seseorang. Tapi sebelum itu, mari kita dengerin lagu-lagu dulu ya, biar kalian semua tetap semangat menjalani aktivitasnya di siang hari. Smartizen semua, what's up? Welcome back again on Dialog Siang ya, tentunya masih sama Yusi nih. Tadi sesuai janji aku ya Smartizen, bahwasannya hari ini Yusi bakal ditemenin sama Sadis, waduh, atau sahabat diskusi. Siapalah beliau gitu kan yang menemani aku untuk membahas tentang agama dalam perspektif konstitusi Indonesia ini. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Suparman Usman. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Hukum Untirta dan juga Rektor Institut Agama Islam Banten. Juga menjadi dosen UIN SMHB, dosen UNMA, juga pengurus MUI Provinsi Banten. Waduh, aku sampai bingung, ini banyak dosen-dosen nih. Waduh, bener-bener pengabdiannya sebagai tenaga pendidik yang wah, pokoknya totalitas dia Smartizen. Jadi tidak diragukan lagi, aku jadikan sebagai sahabat diskusi ya, untuk menjelaskan atau berdiskusi tentang agama dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Kalau gitu langsung aja ya Smartizen, kita undang beliau dan juga say hello dulu buat beliau. Kita tanya-tanya dulu deh kabarnya ya kan. Halo Pak Suparman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah. Gimana perjalanannya ke sini Pak? Sudah lupakah tentang Pakupatan? Wah, lancar. Kan S2 masih di sini. Oh iya sih. Oh, Bapak juga ngajar S2 ya? Oke. Jadi seperti itu Smartizen. Masya Allah sekali nih Pak aku manggilnya Pak Suparman apa Pak Usman ya? Pak Suparman aja. Pak Suparman aja. Oke, baik Pak Suparman. Tadi Yusi udah berbicara ke Smartizen di luar sana, bahwasannya kita akan membahas tentang agama dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Nah, aku mau tahu dong, Bapak kan sebagai dosen Fakultas Hukum nih, gitu kan, juga sebagai pengurus MUI Banten. Waduh. Jadi sekiranya apa sih sebenarnya peran
dan kedudukan agama dalam konstitusi di Indonesia ini sendiri. Baik, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk dalam acara sadis tadi ya. Acaranya dialog siang, Pak. Dialog siang. Bapak sebagai sadis atau sahabat diskusi. iya. Dialog siang, sahabat diskusi ya. Baik, begini. Mengenai perannya secara singkat bisa saya jelaskan bahwa konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa semua perundang-undangan dan perilaku pengelola kepala negara atau pengelola negara ini harus didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Wow. Itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 dan ayat 2-nya mengenai kaitan dengan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, agama sebagai perwujudan pengalaman kepada Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan harus mewarnai semua perundang-undangan dan perilaku bangsa Indonesia. Wow. Itu barangkali secara singkat bagaimana peran agama dalam konstitusi. Dalam konstitusi di Indonesia, berarti peran agama ini dan kedudukannya sangat penting ya, Pak? Nah, sedangkan kedudukannya, kalau melihat tadi di pasal 29 ayat 1, kedudukan agama dalam konstitusi menjadi dasar. Jadi dasar. Landasan bagi semua perundang-undangan dan perilaku pengelola bangsa ini. Karena konstitusi kan merupakan sumber hukum dasar nasional. Pasal 29 menyatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu diwujudkan dalam bentuk agama itu. Maka di ayat 2-nya kebebasan untuk melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaannya itu. Gitu ya. Oh begitu. Jadi untuk pasal 29 ayat 1 dan 2 itu terkait dasar dari konstitusi ini ya, yang menyangkut akan pentingnya agama. Oke. That's it, Smartizen. Keren banget kan? Wah, baru aja kita first talk nih dengan Pak Suparman. Itu sudah brief and jelas ya tentang peran dan kedudukan agama dalam konstitusi di Indonesia. Baik, kalau begitu Pak, kita dengerin musik dulu ya Pak ya. Biar enjoy nih siang harinya Smartizen semua juga. Aku puterin kali ya lagu siapa ya? Bapak mau lagu apa? Terserah lah ya. Ya udah. Major Lazer, Cold Water, and enjoy this music, Smartizen. Okay, Smartizen, attention from mantan UC, Mas Charlie Put. Enggak ada yang Mas, bercanda ya Mas Charlie. Mantan UC itu Charlie yang lain, nggak deng, bercanda juga Smartizen. Yay, welcome back again on Dialog Siang ya Smartizen. Tentunya masih sama UC dan Pak Suparman di sini. Kita tetap membahas tentang agama dalam perspektif konstitusi Indonesia. It's nice to talk to ya sebenarnya, karena lumayan banyak sebenarnya pandangan-pandangan tentang agama dan konstitusi itu, perspektifnya baik yang positif or negatif kayak gitu kan. Nah, untuk menjawab kebingungan Yusi nih Smartizen, tentunya Yusi mau nanya lagi ke Pak Suparman biar semuanya all clear gitu ya kan. Halo again Bapak Suparman. Bapak Suparman dong, aku bilangnya udah kayak mau ini Pak kuliah aja. Oke Pak Suparman, tadi kita sudah membahas ya peran dan kedudukan dari agama dalam konstitusi itu sendiri. Dan sekarang aku mau nanya dong, karena kan seperti yang aku tadi bilang banyak banget kayak pandangan-pandangan tentang agama dan konstitusi, bahkan dalam hal negatif ataupun positifnya kayak gitu kan. Nah, kenapa sih sebenarnya ada aja gitu loh orang yang mempertentangkan antara si konstitusi dan agama itu sendiri, khususnya di Indonesia? Ya, baik. Menurut saya barangkali bukan mempertentangkan. Bukan mempertentangkan ya. Namun ada yang belum menempatkan agama dalam penyusunan regulasi sebagai kelanjutan dari konstitusi. Tidak menempatkan, bukan dipertentangkan.
Oke. Umpamanya yang sekarang sedang ngetren dikritisi itu, pemerintah sedang menggulirkan yang disebut dengan Peta Jalan Pendidikan Nasional. Peta Jalan Pendidikan Nasional. PJPN 220-235. Yang tidak mencantumkan frasa agama dalam draft tersebut. Oke. Nah, kemudian dikritisi. Padahal perundang-undangan konstitusi sudah sangat jelas menempatkan agama sebagai dasar tadi. Begitu. Maka muncullah beberapa kritik supaya PJPN tersebut diadakan perubahan yang menempatkan agama juga, frasa agama dalam peta jalan tersebut. Sebab PJPN kan akan mencetak produk atau output didik bangsa Indonesia. Kalau mereka tidak dibekali informasi tentang frasa agama ini tidak sesuai tadi dengan konstitusi. Betul. Iya, gitu ya. Tidak didasari tadi begitu, ya. Iya. Saya kira begitu. Oh begitu, Smartizen. Jadi bukan mempertentangkan ya, sekali lagi ya. Iya. Tapi belum menempatkan. Ada yang belum menempatkan. Ada yang belum menempatkan banyak. Banyak ya. Iya. Hanya kadang ada gitu. Maka kemarin kan muncul karena PJPN ini kan produk pemerintah terbaru, ini akan menggodok anak bangsa selama sekitar 15 tahun, terus 20 sampai 2035. Makanya semua tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan DPR mengkritisi ini supaya diadakan perubahan. Dan menurut informasi memang dari Mendikbud sudah merencanakan ada perubahan itu, katanya begitu. Oh begitu. Jadi sebenarnya PJPN ini sendiri yang mencetuskan siapa ya Pak? Dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Iya, Menteri Pendidikan. Untuk tahun ini berarti? 2020 sampai 2035. Jadi peta 15 tahun itu. Ya beneran 15 tahun. Iya. Betul sekali. Jika tidak adanya frasa agama, ya iya tidak sesuai tadi ya Pak ya. Karena konstitusi kan mengamanatkan itu. Iya betul. Iya. Jadi sangat penting sekali nih Smartizen semua ternyata penempatan agama di dalam setiap keputusan pemerintah berarti ya bisa dibilang seperti itu ya. Setiap keputusan dan perilaku perilaku pengelolaan negara. Pengelolaan negara. Tapi di sini yang Yusi highlight adalah agama yang diakui di Indonesia, bukan hanya Islam ya, Smartizen ya. Iya. Betul. Tidak jadi hanya Islam. Betul. Ya, semua agama seperti itu. Oke. Sekarang kan 6 agama kan difasilitasi. Termasuk libur nasional, hari-hari raya mereka kan difasilitasi, tidak hanya Isra Miraj, tapi ada Waisak dan lainnya kan diperingati begitu ya. Iya betul sekali. Tapi kan namanya Smartizen, namanya netizen ya Pak ya. Ada aja gitu yang bilang Indonesia itu lebih ke negara Islam kayak gitu-gitu. Karena kebanyakan aturannya berdasarkan aturan Islam kayak gitu. Ada aja pembicaraan seperti itu. Ya itu mungkin mereka-mereka yang belum memahami secara benar dan utuh, dan utuh ya. Betul sekali. Kalau di situ ada penduduk Muslim 90 dari 100 orang, kan kegiatan kebanyakan kelihatan orang Muslim. Iya. Di Banten saja sekarang 90% kan Muslim. Nah, begitu. Padahal agama lain juga banyak. Tetap ya Pak ya. Persentase di suatu daerah dan begitu juga persentase di daerah lain yang mayoritas non Islam sama ya Pak ya. Sama kan daerah lain juga ada yang mayoritas non Islam. Iya. Islam minoritas ada begitu ya. Jadi jangan melihat di satu tempat saja. Betul harus sekali. Dilihatnya secara keseluruhan di Indonesia ini. Ya. Jangan menutup kemungkinan dan membuat sebuah kontroversi ya Pak ya. Wow, keren banget. That's it Smartizen. So, di sini aku tekankan lagi bahwasannya ternyata bukan mempertentangkan antara konstitusi dan agamanya nih Smartizen, tapi belum menempatkan. Ada beberapa pihak yang belum menempatkan agama di dalam konstitusinya, seperti itu. Oke, cukup jelas Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk talk kedua yang Yusi tanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi deh dengerin musik Smartizen. Mau lagu apa ya Smartizen? Kali ini sih mau puterin lagunya Lady Gaga kali ya. Bad Romance and enjoy this music. Mantap. Aduh, suaranya bener-bener ya bikin kayak I'm so melting now. By the way Smartizen, katanya
Yofi kan katanya layak cantikmu itu aku, katanya kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang menyia-nyiakan, gimana tuh Smartizen? Itu mah udah harus banget sih di tag di tok-tok kok aing. Bercanda ya Smartizen, welcome back again on Dialog Siang, tentunya masih sama Yusi dan Pak Suparman. Di sini kita tidak membahas tentang adu rayu by Yofi ya, tapi kita membahas tentang apa sih itu apa agama dalam perspektif konstitusi Indonesia. Sorry to say karena it's already 11.14 ya, membuat aku sangat lapar. Kalau gitu kita langsung aja undang Pak Suparmannya supaya kita bisa melanjutkan topik kita hari ini. Oke, the next topik. Halo lagi Bapak Suparman. Baik. Jangan bosan-bosan ya Pak. Iya, enggak. Ya enggak, jangan dong. Masih sehat. Iya dong, alhamdulillah. Nah Pak, kalau tadi kita sedikit banget mention bahwasannya di Indonesia ini kan banyak sekali, nggak banyak sekali sih, ada banyak agama lah ya, yang ada dan diakui gitu di Indonesia. Ini kan terkait tentang konstitusi lagi nih Pak, bahwasannya katanya didasari oleh agama kayak gitu kan. Nah seperti yang Yusi bilang bahwasannya agama ini kan tidak hanya Islam. Nah bagaimana konstitusi kita itu bisa mengakomodasi nilai-nilai dari agama-agama yang berbeda tersebut? Baik. Jadi begini, di Indonesia itu ada 6 agama. Ada 6 agama ya? Diakui, difasilitasi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka itu oleh negara difasilitasi supaya hidup rukun. Dan kebetulan saya lama menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, ditunjuk oleh gubernur. Tugas saya bagaimana supaya 6 pemeluk agama itu hidup rukun. Jadi kalau kita bicara dalam pasal 29 ada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, ada agama di situ, bukan hanya untuk satu agama. Betul. Untuk semua agama yang ada di Indonesia. Untuk semua. Karena itu negara kan tidak membeda-bedakan antara bagaimana memfasilitasi kepada umat agama Muslim, Islam dengan yang lain. Misalnya hari libur. Betul. Hari besar keagamaan, semua agama kan dijadikan hari libur. Hari libur tidak hanya hari Idul Fitri, tapi juga Natal dan lain-lain gitu sesuai itu. Karena bagaimanapun juga nilai-nilai dari tiap-tiap agama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, terutama kaitan dengan Pancasila gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dianaktirikan, ada yang diemaskan sama gitu. Hanya mungkin orang kadang-kadang ada yang merasa. Ada yang merasa, iya betul. Dan memang untuk merukunkan ini memerlukan suatu upaya terus-menerus. Jadi tidak bisa hanya sekali saja upaya gitu ya. Saya besok tanggal 7 nih di Hotel Lesmar diminta sebagai narasumber dengan judulnya Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Banten. Karena kita saling membutuhkan. Betul. Orang Islam membutuhkan kepada penganut agama lain. Apa kita kalau ada keperluan beli di pasar tanya, kita beli barang agama apa kan tidak? Iya betul. Mau naik mobil, ini mobil siapa kan enggak. Jadi harus satu sama lain bekerja sama memang. Betul. Difasilitasi begitu. Ini sedikit saya menyinggung masalah kaitan dengan kerukunan begitu. Kerukunan. Saya kira begitu. Iya baik. Jadi tidak sebenarnya dari negara sendiri memfasilitasi dan istilahnya merangkul agama tuh sama ya treatmentnya ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang dianaktirikan gitu tadi. Hanya saja mungkin karena kita mayoritas jadi yang terlihat begitu hanya agama Islam. Jadi sebenarnya tidak Smartizen, sebenarnya negara ini memberikan treatment yang sama terhadap semua agama kayak gitu. Ya di Banten kan mayoritas Muslim, bukan terasa seperti yang ada itu Muslim Islam. Tapi saya pernah ke Gorontalo, ke Sulawesi Utara, di sana malah semarak teman-teman dari yang beragama Kristen, Katolik pada saat-saat hari besar mereka begitu. Malah mungkin di sana tidak terlihat keaktifan
kurang terlihat begitu keaktifan kaitan dengan orang-orang Islam begitu ya. Oke. Jadi ini tergantung daerahnya sih ya Pak ya, gitu. Jadi jangan sampai menyimpulkan bahwasannya Islam sebagai dasar negara Indonesia hanya Islam aja gitu ya. Iya, tidak. Itu pasal 29 kan tidak nyebut agama apa? Agama apa tidak ya, tapi agama aja. Betul, Tuhannya juga bukan Tuhan siapa gitu ya. Tuhan yang Anda percaya masing-masing saja ayat gitu. Ayat mengatakan itu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke. Nah, itu yang intinya mereka harus toleran. Betul. Toleran itu kan menghargai. Starboy The Weekend ya, yang menemani kita sampai pukul 11.30 ini. Aduh, tidak terasa banget ya Smartizen, bahwasannya sudah 1,5 jam Yusi dan Pak Suparman menemani Smartizen semua di siang hari ini, kayak gitu ya. By the way, karena tadi kita sudah membahas seru banget nih tentang konstitusi kita ya kan, yang mengakomodasi nilai-nilai agama yang berbeda-beda tersebut. Nah sekarang Yusi mau pertanyaan lebih ke terkhusus nih Pak, agak ke menjurus apa ya bilangnya Pak ya? Lebih ke agak terkotak-kotak gitu kan ya. Jadi kayak gini Pak, mungkin ini lebih ke opini aja sih. Aku mau tanya dong, pendapat Pak Suparman nih tentang banyaknya perda syariah atau perda yang berbasis agama di berbagai daerah itu, kayak gitu. Apakah itu membahayakan untuk Pancasila dan NKRI kayak gitu? Ya begini, kadang-kadang ada orang menyebut perda syariah. Tapi sepanjang yang pernah saya lihat, namanya mungkin bukan perda syariah. Apa tuh? Tetapi perda yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pengaturan tentang syariah, tentang umat Islam. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, itu tentang pengelolaan zakat. Di situ mengatur tentang zakat dalam Islam. Jadi di situ syariat Islam, tapi tidak disebut perda syariat. Ada undang-undang perkawinan, itu bukan undang-undang syariat, tapi di sana itu banyak nilai-nilai dalam pasal-pasal undang-undang itu mengandung nilai-nilai syariah. Ada masalah iddah dan lain-lain, itu kan dari syariat Islam. Adanya itu dengan menghapus ketentuan BW sebelumnya. Ada undang-undang tentang pengadilan agama misalnya, itu kan di dalamnya ada pengaturan mengenai ketentuan pengadilan berdasarkan hukum Islam, tapi tidak disebut peradilan agama yang khusus memang syariah. Hanya di dalamnya unsur syariahnya ada begitu. Karena yang diatur dengan perda itu bukan misalnya negara tidak mengatur bagaimana cara sholat, tidak. Betul. Tapi negara mengatur misalnya kerukunan umat beragama. Bagaimana cara mendirikan rumah ibadat supaya tetap rukun misalnya begitu. Undang-undang perkawinan, tetapi dalamnya undang-undang perkawinan Indonesia, tapi di dalamnya ada mengandung unsur-unsur yang dari asal hukum Islam, syariat Islam, dan itu kesepakatan. Jadi kalau suatu perundang-undangan memang dibuat oleh lembaga resmi legislatif DPR, itu seadanya dan tidak disebutkan undang-undang tentang Islam, di dalamnya ada rumusan-rumusan yang mengandung nilai-nilai yang berdasarkan hukum Islam. Begitu. Mungkin ada semacam salah persepsi dari sebagian pengamat lah katakan itu yang tidak mendalami itu. Ada undang-undang wakaf misalnya, undang-undang wakaf dalam syariat Islam begitu, tapi tidak disebut dengan undang-undang syariah di situ. Berarti tidak ada sebenarnya perda syariah, itu hanya saja adanya perda yang consist of kayak aturan-aturan yang menyangkut suatu agama. Ya, hanya penyebutan misalnya. Sekarang misalnya ada perda tentang pengaturan pondok pesantren misalnya. Itu kan hanya mengatur bagaimana pondok pesantren dikelola begitu, tidak dikatakan syariah begitu ya. Hanya nyebutnya mungkin mereka, dan ini sebenarnya di daerah lain juga ada, daerah mungkin yang mayoritas non-Islam misalnya, mereka juga mungkin mengatur tentang perda-perda yang mengatur kehidupan mereka begitu, sebab kan kehidupan mereka kan dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan agama itu begitu ya. I see, Lalu bagaimana tentang itu Pak, peraturan daerah yang aku pernah dengar deh, yang Aceh kalau tidak salah.
Peraturan daerah Aceh seperti Itu kan Aceh daerah khusus ya, daerah istimewa, dan undang-undang memang memberikan keistimewaan kepada Aceh. Oh begitu. Maka di sana juga berlaku hukum Islam. Hukum Islam tidak berlaku di daerah lain, ada kekhususan. Itu kan berarti keputusan negara, keputusan rakyat, keputusan bangsa Indonesia. Betul. Yang memberikan kekhususan kepada daerah Aceh, begitu. Tidak berlaku untuk daerah lain. Nah begitu. Itu kesepakatan keinginan orang Aceh yang disetujui juga oleh bangsa Indonesia melalui undang-undang tadi, begitu. Memang ada di sana. Istilah juga, sampai istilah disahkan konun undang-undang itu, gitu. Perda itu konun. Gitu. Konun ya? Ya. Namanya tuh konon bukan perda ya? Konun artinya undang-undang, konun itu hanya istilahnya begitu ya. Oke. I see. Berarti untuk Aceh sendiri itu memang daerah istimewa yang sudah disepakati seluruh Indonesia. Iya. That's it Smartisan. Jadi kalau untuk perda syariah sendiri sebenarnya tidak ada istilah seperti itu ya. Hanya adanya perda yang consist of aturan-aturan di dalam suatu agama kayak gitu. Oke, it's all clear Pak Suparman. Probably it's gonna be our last talk. Nanti setelah ini ya, abis itu kita dengerin lagu-lagu dulu. Baru kita balik lagi sama Yusi dan Pak Suparman. Avril Lavigne ya. Langsung aku puterin deh buat kamu Smartisan di luar sana. Won't let you go and enjoy this music. It be from Raisa Smartisan. Wow, suaranya tuh kayak aku banget ya. Nggak jauh beda ya sama Yusi ya Smartisan. Pokoknya iya aja deh, iya gitu. Gimana sih Smartisan semua? Okay, welcome back again on Dialog Siang. And it almost 12 o'clock ya ternyata. But don't have to be worried. Di sini Yusi masih sama Pak Suparman. Kita it's probably gonna be our last talk ya di talk 5 ini dengan Pak Suparman. Jadi buat Smartisan semua yang mau request lagu sebelum jam 12 siang ya, boleh banget langsung comment down below di live chat kita, di live streaming kita, atau di Instagram kita 106 Dia Untirta, atau di Facebook kita juga boleh langsung ke 106 Dia Untirta, or probably you want to text us on WhatsApp ya di 081-808-106-106. Langsung choose aja teks. Kayak sih tolong puterin lagu ini gitu ya sebelum jam 12. Oke, balik lagi sama Pak Suparman. Kita say hello lagi. Halo Pak Suparman. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, seperti yang Yusi udah bilang sebelumnya, it's probably kayaknya bakal jadi last talk kita di hari ini. Iya. Tapi untuk itu Yusi mau mempertanyakan lebih ke mungkin saran kali ya. Saran dan pesan Pak Suparman nih buat generasi muda atau Smartisan di luar sana terkait isu agama dan konstitusi itu sendiri. Baik. Generasi muda ini merupakan aset bangsa. Aset bangsa tentu. Artinya sekarang generasi muda, besok menjadi pemimpin bangsa. Iya, betul sekali. Oleh karena itu generasi muda itu harus disiapkan baik-baik agar bangsa di masa datang tetap paling tidak seperti kondisi sekarang ini, ada lebih baik begitu. Saran saya kepada para generasi muda, pertama pelajari, pahami dan amalkan, laksanakan agama masing-masing secara benar dan lengkap. Tidak hanya benar, tapi harus lengkap. Jangan memahami agama sepotong-sepotong sehingga timbul persepsi yang salah, yang tidak benar lah. Belajarlah agama kepada orang yang ngerti benar-benar tentang agama. Begitu, itu satu. Jadi setiap orang kan beragama di Indonesia. Ajarkan, amalkan secara lengkap dan benar. Yang kedua, karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya konstitusi, punya sumber hukum dasar, punya undang-undang dasar. Karena itu tanpa kecuali generasi muda juga harus memahami, mempelajari tentang bagaimana kedudukan konstitusi di suatu negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang konstitusi kan Undang-Undang Dasar 45. Itu pelajari dengan baik. Jangan sampai tahu tapi mungkin
pasal-pasalnya nggak pernah baca dan lain-lain. Ya, terutama bagi pelajar mahasiswa lah, atau paling tidak di tingkat SLA mereka harus menguasai betul begitu. Jadi belajar konstitusi bukan mereka akan disiapkan jadi sarjana hukum, bukan ya. Kalau sarjana pertanian, sarjana teknik, sarjana ekonomi harus mengetahui konstitusi, harus memahami ya. Betul. Memahami dan melaksanakan itu begitu. Banyak kan sekarang kan itu pasal hukum begitu, pasal hukum. Maaf ya, masuk. Jadi saya kira begitu secara singkat begitu. Buat generasi muda Indonesia diharapkan untuk bisa memahami dan melaksanakan juga ya dengan benar dan lengkap agamanya masing-masing. Kayak gitu Smart Citizen. Thank you banget Pak Suparman udah hadir di acara Dialog Siang. Semoga Bapak selalu sehat dan juga selalu bahagia tentunya ya Pak ya. Thank you, gitu aja dari Yusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suparman. Nah kayak gitu Smart Citizen, obrolan aku sama Pak Suparman di siang hari ini ya dalam Dialog Siang. Tapi sebelum itu aku mau bilang bahwasannya masih ada 15 menit terakhir ya. 15 minutes left. Oh my god. Jadi kamu jangan kemana-mana karena masih ada aku. Jangan tinggal sendirian. Kita dengerin lagu aja dulu kali ya, The Chainsmokers, Kasmaran dari J Smart Citizen. Wow, it's almost 12 o'clock ya, hampir banget jam 12 siang, which means Yusi harus banget nih pamit undur diri. Tapi sebelum itu Yusi mau bacain atau mereview ulang tentang apa aja sih sebenarnya yang udah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang bersama Pak Suparman tadi ya kan. Jadi tadi tuh aku sama Pak Suparman itu membicarakan tentang agama dalam perspektif konstitusi di Indonesia. It's nice to talk to nih sebenarnya Smart Citizen kalau misalkan kalian semua mengikuti dari awal. Karena apa? Karena ternyata Undang-Undang Dasar 1945 ini semua itu perundang-undangan itu harus banget didasarkan atas agama atau ketuhanan kayak gitu. Pak Suparman juga mention bahwasannya ada pasal 29 ayat 1 dan 2 yang semakin mensupport bahwasannya undang-undang ini harus banget didasarkan agama, karena si perundang-undangan ini sangat-sangat menomorsatukan yang namanya ya agama itu sendiri Smart Citizen, dan juga kita juga membebaskan terkait untuk peribadahan dari masing-masing setiap agamanya kayak gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaan Yusi kenapa sih ya kan ada beberapa pihak yang belum menempatkan agama dan konstitusi ini, itu tadi Pak Suparman bilang ya memang ada beberapa yang belum menempatkan, tapi bukan mempertentangkan, katanya seperti itu Smart Citizen. Bahwasannya memang agama dan konstitusi ini harus berjalan seiringan agar terciptanya suatu hukum yang baik dan juga terapply dengan sangat dengan sangat baik lah pokoknya kayak gitu ya Smart Citizen. Juga ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Yang pertama itu Islam, ada juga Kristen, ada juga Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu Smart Citizen. Nah kalau misalkan tadi ada juga yang mempertanyakan kenapa sih mostly yang terpandang, maksudnya yang ter-up di media selalu Islam dan Islam kayak gitu kan. Tadi Pak Suparman juga mention bahwasannya itu tergantung setiap daerah kayak kayak gitu. Karena apa? Karena di Banten ini mostly-nya Islam, makanya kenapa selalu orang bilang ini mah mayoritas Islam nih agamanya kayak gitu. Jadi Indonesia kayaknya peraturannya itunya Islam nih, padahal Pak Suparman sendiri tadi menolak karena sebenarnya ada juga beberapa daerah yang mayoritas bukan Islam kayak gitu ya Smart Citizen. Dan juga ada saran untuk Smart Citizen semua di luar sana dari Pak Suparman, bahwasannya kita harus memahami dengan benar dan lengkap, tidak hanya benar ya Smart Citizen, tapi juga lengkap tentang agama kita masing-masing. Dan kunci dari keberhasilan akan agama dalam perspektif konstitusi ini adalah toleransi. That's the point of today.
Mungkin itu aja ya dari Yusi. Sorry banget kalau misalkan banyak salah-salah kata, banyak banget slip of the tongue of today ya tentunya ya, karena aku kurang asupan aqua nih kayaknya nih, nggak ada yang mau nyiapin aqua apa. Oke, Smart Design, that's all from me ya. Aku bakal balik lagi the next day. Mungkin sampai sini aja. Kalau gitu jangan kangen-kangen, nanti besok kita ketemu lagi di jam yang sama. And goodbye, selamat siang Smart Design semua.